Sejarah perpustakaan Islam di masa dinasti Islam di Spanyol dan Afrika Utara. Pada masa itu, perpustakaan menjadi pusat penting bagi penyebaran dan pertukaran pengetahuan di dunia Muslim. Di Afrika Utara, terutama di kota-kota seperti Kairo, perpustakaan juga menjadi pusat penting bagi kegiatan intelektual dan keilmuan. Salah satu perpustakaan Islam terkenal di Afrika Utara adalah Perpustakaan Al-Qarawin di Fez, Maroko. Islam adalah agama yang menaruh perhatian besar pada ilmu pengetahuan. Keterlibatan inilah yang juga mendorong cepatnya Islam menyebar ke daerah-daerah yang kaya akan buku dan perpustakaan kuno. Mereka menemukan pula perpustakaan agung di Alexandria yang paling terkenal pada waktu itu. Kecintaan pada buku pun menjadi karakteristik dunia Islam pada masa itu karena mereka menganggap perbuatan itu yang disertai pendirian banyak perpustakaan merupakan suatu perbuatan amal soleh yang amat terpuji. Latar belakang ekspansi Islam ke Spanyol didasari oleh semakin kuatnya Islam di Afrika Utara sehingga perlu melakukan perluasan ke semenanjung Liberia. Spanyol adalah daerah terdekat dari Afrika Utara dan kerajaan Gotik yang menguasai daerah tersebut sedang mengalami kemunduran. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung sekitar 5 abad dan pernah mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Abdurrahman. Meskipun akhirnya Islam harus keluar dari Spanyol, peradaban peninggalan Islam telah membuat Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Sampai akhir abad ke-7, Islam berkembang pesat namun masih terbatas di belahan dunia timur. Ekspansi yang dilakukan paling jauh hanya mencapai Afrika Utara, yaitu saat Abdul Malik menjadi khalifah dari dinasti Umayyah. Benua Eropa yang diwakili oleh semenanjung Andalusia atau Liberia baru dimasuki ketika Thorif bin Malik melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penguasa Thorif bin Ziyad yang menerapkan tentaranya pada tahun 711 Masehi. Mulai saat itu, Islam diperkenalkan kepada penduduk Spanyol yang menganut agama Kristen. Saat Islam menguasai Spanyol, Eropa bangkit dari keterbelakangannya. Kebangkitan itu bukan saja terlihat dalam bidang politik, dengan keberhasilan Eropa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam dalam bahagian dunia lainnya, seperti dinasti Bani Abbas dan dinasti Fatimiyah, namun juga di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Munculnya tokoh sekaliber Ibnu Bajjah, Tufail, dan Ibnu Rusdi menunjukkan kemajuan intelektual yang tinggi, bahkan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi. Itulah yang mendukung keberhasilan politik di negeri itu. Kemajuan-kemajuan Eropa tersebut tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan Islam di Spanyol. Dari Spanyol, Islamlah Eropa banyak menimba ilmu pada periode klasik. Ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting sekaligus sebagai saingan Baghdad di timur. Ketika itu orang-orang Eropa Kristen banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Islam menjadi guru bagi komunitas Eropa. Karena itu, kehadiran Islam di Spanyol hampir tak pernah luput dari bidikan para sejarawan. Pemerintahan Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik yang berkuasa dari tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Ibnu Nu'man Al-Hasani menjadi gubernur di daerah itu. Pada masa Khalifah Al-Walid yang berkuasa di tahun 705 sampai 715 Masehi, Hasan ibnu Nu'man sudah digantikan oleh Musa ibnu Nusair. Saat Al-Walid berkuasa, Musa bin Nusair sukses memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko.